Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke bagian ketiga dari pembahasan Microsoft Teams, alternatif tool pendidikan jarak jauh di era pandemi COVID-19. Pada bagian terdahulu, bagian 1 dan 2 telah kita bahas bersama fasilitas di Microsoft MST, Activity, Chat, Teams, dan Assignment yang sudah bisa kita persiapkan sebagai perangkat LMS, Learning Management System. Pada kesempatan ini akan kita lanjutkan pada pembahasan kedua berikutnya. Kalender. Apabila kita klik pada ikon yang kelima di sebelah kiri, tab kalender, maka akan muncul tampilan seperti tersebut. Ada tampilan tanggal dan di dalamnya bisa kita buat agenda aktivitas. Pada pojok kanan atas terdapat tombol Meet Now dan New Meeting. Jadi kita bisa membuat video conference pada tab tersebut, baik yang langsung kita adakan saat ini juga atau kita schedule. Untuk yang tombol Meet Now, bila kita klik, maka akan tampil tampilan awal video conference. Kita bisa menuliskan judul di sana. Kemudian bila kita klik join, maka otomatis kita sudah bisa live dengan video conference yang kita lakukan. Tinggal menunggu teman yang masuk atau kita undang untuk join. Kemudian kita juga bisa klik tombol di sebelahnya membuat new meeting. Ini akan tampil tombol tampilan untuk membuat jadwal meeting yang akan datang. Kita berikan judul di sana, meeting untuk apa, kemudian siapa saja yang akan kita undang, kita set waktunya, kemudian ini sekali atau nanti akan bisa berulang kalender ini. Berikutnya nanti tempatnya di mana dan siapa, grup mana saja yang bisa hadir. Nah, ini grup yang ada di tempat kita dan kita coba pilih satu grup. Nah, nanti di tempat itu meeting ini akan berlangsung. Kemudian kita tambahkan lokasinya kira-kira di mana dan deskripsinya seperti apa. Rapat yang akan kita adakan pada waktu yang akan datang. Bila sudah, kita klik dan save ya, akan tampilkan agenda yang akan kita kerjakan. Bila kita klik di sana, maka dengan sendiri akan langsung menuju ke isi dari kalender, di mana tempat tersebut akan kita gunakan untuk meeting video conference, dan kita tinggal klik join, maka kita akan tergabung di dalam ruang meeting. Ini tampilan awalnya. Kemudian kalau kita setuju, kita klik, kita sudah masuk di dalam ruang meeting tersebut. Nanti akan bertemu dengan para attendance, para partisipan yang lain untuk melakukan meeting bersama. Kalender ini tidak hanya digunakan untuk menjadwalkan meeting conference yang berupa video conference, tapi bisa berupa aktiviti-aktiviti yang lainnya
Dan siapa yang sudah kita set untuk diundang pasti di akun Microsoft Teams-nya masing-masing sudah terplot jadwal tersebut. Otomatis sudah merupakan suatu pemberitahuan awal bahwa akan ada meeting di waktu yang akan datang. Nah, di pojok kanan atas itu bila kita besarkan, ini khususnya untuk yang fasilitas yang ada pada license A1 gratis, tidak muncul ini. Nah, yang A3 untuk education A3 dan A5 akan tampil satu tampilan yang lain yang tidak ada di A1 yang gratis. Nah, itu adalah live event. Live event ini kita bisa membuat webinar yang kita broadcast baik untuk anggota di dalam domain kita atau ada undangan dari luar domain kita juga bisa ikut bergabung dalam live event tersebut. Jadi kalau satu domain yang kita punya, maka itu bisa menyelenggarakan 15 live event, live streaming secara bersamaan, dan masing-masing channel live streaming itu bisa diikuti lebih dari 10.000 peserta. Jadi kalau kita jumlah, maka ya bisa lebih dari 150.000 peserta pada saat satu kali event yang kita gunakan dengan kita agendakan dengan menggunakan Microsoft Teams. Tetapi hanya di yang license A3 dan A5 untuk Microsoft Teams Education. Pada paket yang A1 live event ini tidak kita dapatkan. Kemudian fasilitas yang berikutnya adalah calls. Calls, panggilan. Nah, ini tampilan awal bila kita klik tombol calls, tombol yang ke-6, gagang telepon itu, maka akan muncul pilihan tersebut. Ada speed dial, kontak, history, dan voicemail. Nah, kalau kita klik speed dial, maka akan muncul tampilan ini. Nah, ini tampilan dari speed dial, beberapa kontak yang bisa kita klik dan langsung akan bisa membuat kontak dengan daftar nama yang tercantum tersebut. Kita juga bisa menambahkan daftar speed dial yang kita punya dan juga bisa membuat satu grup tertentu pada speed dial ini. Kalau Anda kan menginginkan suatu conference yang berupa voice conference, bisa kita gunakan dengan fasilitas ini. Kemudian kontak, ini adalah daftar kontak yang kita punya. Kemudian kita bisa menambahkan di sana daftarnya dengan sejumlah yang kita inginkan. Kemudian yang fasilitas lain dari calls adalah history. Kita bisa tahu siapa-siapa yang sudah pernah kita hubungi atau pernah menghubungi kita, pernah memiss call kita, semuanya akan terdaftar di sana. Kemudian bisa digunakan juga untuk mengirimkan voicemail, pesan suara, yang nantinya bisa dibuka oleh si penerima sewaktu-waktu. Ini adalah tampilan voicemail dan kebetulan belum ada yang mengirim voicemail ke chat ini, the calls ini, maka belum ada simpanan voicemail yang ada di sana. Kemudian kita ada tombol yang lain di pojok kiri bawah yaitu make a call. Bila kita klik maka akan muncul tampilan list yang akan bisa kita cari siapa yang mau kita akan kontak. Bila sudah maka akan muncul
kontak-kontak tersebut dan kita bisa menggunakan mode panggilan yang kita inginkan, baik voice call ataupun berupa video call. Pada voice call ini dalam satu grup, kalau kita buat grup tertentu dengan anggota tertentu, maka kita bisa mengadakan voice conference di fasilitas ini. Dan ada satu tambahan lagi fasilitas yang bisa kita gunakan melalui MST, yaitu kontak dengan Skype dan juga kontak dengan PSTN, telepon yang ada di rumah, melalui PABX yang sudah disediakan di tempat tersebut, tapi kita harus menghubungi provider yang kita punya untuk bisa melakukan ini. Hanya saja ini tidak ada di fasilitas yang standar, adanya di fasilitas yang berlisensi, khususnya yang enterprise 1, 2, 1, 3 atau yang 5. Demikian pembahasan tambahan terkait dengan fasilitas yang ke-5 dan ke-6, kalender call. Semoga bermanfaat untuk memperkaya fasilitas LMS kita, e-learning. Semoga bisa didapatkan hasil yang maksimal yang kita inginkan. Barakallah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.